Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Februari. Dan saya percaya di sepanjang bulan Februari ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Di sepanjang bulan Februari ini kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan tidak banyak juga kita mengalami apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang boleh saya percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudusnya selalu ada di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang selalu sempurna yang kami rasakan hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan sepanjang bulan Februari ini Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Meskipun kami banyak mengalami perkara-perkara yang tidak kami jangka di bulan Februari, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Ada jalan keluar dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang beserta di dalam kehidupan kami. Bahkan orang-orang yang mengandalkan Engkau tidak akan dipermalukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan kepada Engkau. Kami serahkan kepada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari saudara buka hatimu. Yang sudah merasakan kebaikan di sepanjang bulan Februari, mari sembah Dia. Ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau perkasa dalam hidup kami. Apapun yang terjadi pada kami hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap katakan Engkau baik. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Kau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau sertai kami. Kau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, penyertaan-Mu yang sempurna ada di dalam hidup anak-anak-Mu. Kami percaya Kau menyertai kami. Kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan umat-Mu. Mari sembah Dia saudara. Angkat pujian, angkat sembah Dia. Oh, we worship You, we worship You, we worship You. Yesus baik, teramat baik. Kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Oh, Jesus. Syakayarala barala barala. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Di setiap rumah-rumah, bahkan di setiap hati kami. Roh Kudus itu senantiasa melekat dalam hidup kami. Tuhan, izinkan pada pagi hari ini kami mengalami perjumpaan sendiri dengan Tuhan. Izinkan pagi hari ini kami mengalami kepenuhan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, penuhi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Amen. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke
surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, memuatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari jemaat sungguh-sungguh mari katakan, Yesus, ya, kami mau tinggikan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mulia dalam hidup kami. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Amin. Ya. Katakan dengan segenap hati, Yesus Tuhan. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadir. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh
selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari yang rindu sembah Dia, bangun takhtamu di hadapan Tuhan, saudara. Yang merindukan Roh Kudus, mari angkat tanganmu sembah Dia. Dia hadir di sini. Dia hadir di rumah saudara sekali. Dia hadir di hatimu. Dia siap melawat hidupmu pagi hari ini. Mari jangan keraskan hatimu, buka dan sembah Dia. Syaralama syanamu, syaralama syanamu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Kau jamah kami, Kau urapi kami, Kau sertai kami dengan urapan baru, dengan urapan baru. Hadirat-Mu menyertai hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, kami mau sembah Engkau Tuhan. Oh, Kau perkasa, Kau ajaib. Kalau hari-hari ini kau mengalami banyak persoalan, mari sembah Dia. Kalau hari-hari ini kau merasa ada banyak pergumulan dalam hidupmu, tetap berharap kepada Roh Kudus. Dia sanggup menyembuhkanmu, Dia sanggup melepaskanmu. Percayalah kepada Dia. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan hidupmu. Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Mari saudara buka hatimu. Yes, ya jamah kami Tuhan, penuhi kami, urapi kami. Penuhi, penuhi, jamah, jamah. Syakayara la bara la bara la bara la bara. Hinayara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Yara la bara la bara la bara la bara la bara la. Yesus, Yesus Tuhan. Hirara la masuk. Yaramu. Syara la ba 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 ba. Alami kebaikan Tuhan saudara pada pagi hari ini. Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan kita. Teruslah berharap kepadanya. Teruslah mengandalkan Roh Kudus hari-hari ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, tetapi yang kita tahu, Dia Allah yang menyertai, dan Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan hidupmu. Syakayaralabakayarala, penuhi kami. Syakayaralabakayaralabaralabarala. Syaralabakayaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Syarabakayaralabaralabarala. Yaralabakayaralabaralabara, jamah kami Tuhan
yang di rumah-rumah jamaah kami. Syara la bara la bara la bara la bara. Ya la bara la bara la masyana ya la bara la bara la bara la bara. Yang sakit akan kau sembuhkan, yang berbeban berat akan lepaskan, yang terikat akan kau lepaskan ya Tuhan. Ya la bara la bara la bara la bara la bara. Syara la bara la bara la bara la bara la bara. Dan biarlah hidup kami mengalami perjumpaan sendiri dengan Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Yesus, ya la bara. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan. Yes Lord. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu menuntunku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawa kami Tuhan, bawaku dekat padamu. Engkau akan terbang sebagai Raja Wali. Bukan terbang bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih. Yang percaya mari angkat tanganmu dan katakan sama-sama. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi. Katakan dengan iman, kasih Tuhan melingkupi kita. Dia akan membawa kita ya dekat dengan Tuhan. Yes, bawa kami terbang. Bukan terbang bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku lebang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Katakan Roh-Mu menuntunku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita. Ya, terima kasih Tuhan buat Roh-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu.
Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom, seberapa ramai saudara siap untuk memuji nama Tuhan pada pagi hari ini? Yang siap lambaikan tangan saudara, katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya meskipun di dalam sepanjang tahun ini, bahkan di bulan Februari saudara mengalami banyak perkara, tapi saya rindu saudara mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan, karena Dia adalah kekuatan bagi hidup kita. Yang percaya sekali berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan serukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ku mau dengan segenap hatiku, nama-Mu dan janji-Mu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu, mari kepalkan tangan saudara. Kepalkan tangan saudara. Ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Mari sekali lagi dengan semangat. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Nama-Mu dan janji-Mu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku katakan semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Mari sekali lagi kepalkan tangan saudara. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab itu ku, ya, mari kepalkan tangan saudara. Ya, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah. Sekali lagi katakan dengan semangat. Sebab itu ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah, urapannya limpah, urapannya limpah di hidupku. Ya, yes, urapan Tuhan selalu berlimpah-limpah atas hidup saudara dan saya, amin saudara. Dan saya rindu saudara pada pagi hari ini saudara mengalami kebaikan Tuhan. Roh Kudus ada di tengah-tengah hidup saudara, dan biarlah api kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan, amin. Dan biarlah api kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Ya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil
memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah, dalam kuasa Roh Kudus. Mari sama-sama kita katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Curahkan, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Amin. Mari coba sama kita katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah, dalam kuasa Roh Kudus. Api mari lemparkan api itu kepada saudara kita. Amin. Penuhi setiap kami. Bangkitlah gereja Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah, katakan api. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Kata beritakan, ya, bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Ya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya, mari kita berdoa syafaat pada pagi hari ini, saudara. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita pagi ini untuk kita boleh bersama-sama berdoa di hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, buat kasih setia Tuhan di dalam hidup setiap kami, buat ibadah yang kami boleh jalani pagi ini. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di sepanjang tahun ini. Rahmat-Mu tidak pernah habis-habisnya, kebaikan-Mu tidak pernah berakhir, selalu baru setiap hari. Sungguh kami melihatnya, dan pagi ini kami menaikkan ucapan syukur dalam doa-doa kami. Kami mau membawa gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Pakai gereja ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk melakukan penuaian besar Tuhan. Libatkan kami semua jemaat Bethany Church Kucing untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Allah. Tuhan, kami mau di dalam era Pentakosta yang ketiga, jiwa yang beribu-ribu laksa dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi setiap kami, urapi gereja ini, pakai gereja ini di kota ini jadi berkat Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa, memulihkan yang sakit Tuhan, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka Tuhan, mencari dan menemukan yang hilang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih Tuhan tercurah bagi kota ini. Tuhan melawat kota Kucing karena kota ini adalah kemilik kepunyaan-Mu. Diberkatilah kota Kucing, diberkatilah negeri Sarawak, pemerintahannya diberkati Tuhan, bangsa dan negara kami diberkati Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang memerintah atas bangsa kami. Kami percayakan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau memegang kendali atas pemerintahannya, dari pemimpin yang tertinggi sampai terendah.
jamah hati mereka Tuhan. Curahkan roh yang takut akan Engkau atas pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh membuat keputusan yang benar dan adil Tuhan. Bapak, kami berdoa ada lawatan Tuhan di seluruh Malaysia, dari Perlis sampai ke Sabah. Tuhan, hujan lawatan-Mu terjadi, pengenalan akan Engkau tercurah Tuhan di seluruh tempat, di setiap kota dan daerah. Kami meminta lawatan Tuhan atas bangsa kami, karena bangsa ini adalah milik kepunyaan-Mu. Kami kembalikan bangsa ini kepadamu Tuhan, dan kami memohon kepadamu, selamatkan bangsa kami, selamatkan Malaysia Tuhan, pulihkan ekonominya, pulihkan keadaan masyarakatnya Tuhan. Ada pemulihan baru terjadi, lawat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat Gereja Betani. Berkati setiap putusan misimu yang melayani setiap cabangnya ada di seluruh Kepulauan Borneo ini. Tuhan, pakai setiap mereka untuk menjadi alat bagi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ini. Berkati, urapi, pelengkapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus, untuk mereka boleh memberitakan Injil-Mu, untuk mereka boleh merawat setiap jiwa-jiwa yang Kau percayakan, untuk mereka boleh maksimal di dalam pelayanan mereka. Tuhan, beri kekuatan yang baru, pengurapan yang baru, hikmat yang baru Tuhan menyertai mereka. Terima kasih buat setiap cabang-cabang ini. Berkati jemaat yang ada di setiap cabang, mereka boleh hidup dalam kasih karunia Allah yang melimpah, pemeliharaan Tuhan sempurna sepanjang wabak dan pandemi COVID. Kami boleh melihat Tuhan menyertai perlindungan Tuhan sempurna atas setiap jemaat Tuhan. Berkati gembala kami di tempat ini, Pastor Daniel. Terima kasih buat hamba-Mu, Engkau telah memberikan hati-Mu bagi dia untuk bangsa ini. Tuhan, terus kuatkan, terus berikan hikmat karunia-Mu atas hamba-Mu ini, untuk dia dipelengkapi dengan kekuatan Roh Kudus yang luar biasa, dengan lebih lagi Tuhan, untuk melakukan penuaian jiwa yang terbesar ini. Tuhan, berikan hikmat strategi yang baru, makrifat-Mu melimpah di dalam hidup, kekuatan, kesehatan atas dia dan atas isi rumahnya. Pernyataan Tuhan itu nyata atas hidupnya. Orang boleh melihat ada Tuhan yang nyata dalam hidupnya, bahwa apa yang dia kerjakan di tempat ini bukan berasal dari isi hatinya sendiri, tetapi benar-benar dia adalah utusan-Mu, utusan-Mu ya Tuhan, yang melayani dengan kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkat gembala sini kami, Pastor Irwan, Pastor Johan, terutama kami berdoa bagi gembala sini kami, Pastor Niko. Tuhan, hamba-Mu ini Kau terus urapi, hamba-Mu ini Tuhan terus Kau pakai, hamba-Mu terus Kau berikan kerendahan hati dan ketulusan. Biarlah hamba-Mu terus boleh membawa jemaat GBI menjadi jemaat yang cinta Tuhan mati-matian, membawa jemaat GBI menjadi jemaat yang siap untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, lindungi sertai dengan sempurna perlindungan Tuhan nyata atas mereka. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menghentikan pelayanan mereka, karena Engkau menyertai mereka Tuhan. Nyatakan kuasa lawatan mujizat-Mu dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan, dimanapun, kemanapun mereka melangkah. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan para hamba-Mu ini Tuhan. Kami bersama bersyafaat, berkati setiap hamba yang melayani pagi ini, beri kekuatan yang baru, sempurnakan setiap pelayanan kami. Sebentar kami juga akan memberi bagi Tuhan. Bapa, berkati setiap pemberian kami, biar semua ini boleh dipakai bagi pelebaran kerajaan Allah. Berikan kami hati memberi dengan rasa kasih dan sukacita Tuhan. Bapa, kami berdoa, berkati setiap pelayanan firman yang akan disampaikan hamba-Mu Pastor Daniel. Urapi hamba-Mu ini dengan kuat kuasa dan otoritas Allah. Biar apa yang disampaikan itu berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Sertai setiap perkataan yang keluar dari bibirnya Tuhan, ada pernyataan dan kuasa Allah yang dahsyat Tuhan. Saat firman Tuhan diberitakan, yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan. Oh Tuhan, kami berdoa ada kelepasan, ada terobosan terjadi. Kami mencari umat yang berubah, dimenangkan, disembuhkan, dilawat Tuhan, diangkat menjadi umat yang layak di mata Tuhan. Urapi dia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Haleluya saudara. Sebentar lagi kita akan melihat pengumuman sepanjang minggu ini. Dan biarlah kita juga diberi kesempatan untuk kita memberikan persembahan, baik itu persembahan sulung, persembahan diakonia, bahkan persembahan yang Tuhan sudah yang saudara bisa berikan buat gereja ini, buat pelayanan di tempat ini. Dan nomor account sudah tertera kepada di layar di mana saudara melihatnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat pagi, selamat beribadah kepada semua warga jemaat PCM Kuching dimanapun kita berada. Tanpa kita sedari, kita sudah berada di penghujung bulan Februari. Saya percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh itu, mari kita sama-sama menyaksikan info-info gereja di minggu hadapan. Doa fajar akan diadakan setiap hari pada pukul 5 pagi, doa malam setiap hari Kamis pada pukul 7.30 malam,
dan doa puasa pada setiap hari Sabtu pada pukul 10 pagi. Mari kita sama-sama terlibat untuk berdoa bagi gereja, bangsa dan negara. Mezbah Doa Wanita atau MDW akan diadakan setiap hari Kamis pada pukul 3 petang. Info lanjut mengenai pertemuan ini Anda boleh berhubung dengan Pastor Carolina di talian yang tertera di layar skrin. Semua wanita digalakkan untuk mengikuti acara ini. Bagi jemaat yang belum mengikuti KUL atau Community of Love, Anda boleh berhubung dengan Pak Wijaya di talian yang tertera di layar skrin. Selain mengikuti ibadah raya setiap minggu, KUL merupakan wadah untuk kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling berbagi. Selain itu, kita boleh bertumbuh dan mengalami Kristus. #Ayo ikut KUL, enggak KUL, enggak gaul. Seminar Thinking for a Change telah berakhir semalam dan jutaan terima kasih kepada semua yang telah mendaftar dan telah konsisten mengikuti seminar ini sehingga akhir. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Tetap semangat dan jumpa Anda di seminar yang seterusnya. Pengumuman lain yang Anda harus beri perhatian ialah doa fajar bersama jemaat akan diadakan pada 5 Mac 2021 iaitu pada hari Jumaat pukul 5 pagi sehingga 6 pagi di Zoom Betani Kuching. Semua jemaat digalakkan untuk mengikuti doa fajar ini. Ibadah petang pada hari ini akan dilayani oleh Pastor Daniel Ginting pada pukul 7 petang di Zoom Betani Kuching. Pengkhotbah bagi ibadah raya Minggu Harapan 7 Mac 2021 ialah Pastor Daniel Ginting. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus, oleh itu mari kita sama-sama mempersiapkan hati untuk menghadap meja Tuhan. Sebelum kita memasuki di bulan yang baru, terimalah pantun dari saya. Pagi-pagi jemur kain, jangan lupa sarapan pagi. COVID-19 bukan main-main, pastikan kita patuhi SOP. Sekian info gereja untuk minggu ini. Sampai jumpa di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini saudara untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menguatkan setiap kita, memerdekakan setiap kita. Dan yang terpenting mengubahkan hidup kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Haleluya. Mari kita akan pujikan pujian ini saudara. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh
setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu. Yes Lord. Engkau yang selalu dalam hidup kami. Mari dekat kepada Tuhan, panggil nama Yesus dan katakan ubah kami Tuhan. Ya, inilah kerinduan kami. Jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, Sembah Dia, sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari buka kedua tangan saudara, hampiri Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, mulia, mulia bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kiraraba shandara labaya syatakaya ralabara labara labara laba. Kami menanti-nantikan Engkau Roh Kudus. Bersama umat-Mu kami merindukan akan Engkau Roh Kudus. Di dalam keluarga kami menantikan Engkau Roh Kudus. Mari angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau. Kami rindukan Engkau. Menjamah kami, memulihkan kami. Kami rindukan Engkau, menyembuhkan kami umatmu. Kami rindukan Engkau. Mari buka tangan saudara, buka hati saudara. Oh, kami rindukan Engkau, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan setiap kali. Anda yang sedang sakit hari ini, Tuhan sembuhkan engkau. Tuhan pulihkan engkau. Terima dalam nama Yesus. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus mengubahmu. Roh Kudus mengubahmu. Roh Kudus mengubahmu. Inalamasyaga. Inamanalamaralamaralamayashe. Haleluya. Oh.
Tuhan dengan iman. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya, kasih-Mu. Ya, melingkupi hidupku. Oh, amin. Bawaku dekat. Angkat tangan saudara, semua jemaat Tuhan. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Ayo semua kita katakan, Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Ini kami, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya rindukan setiap kita semua dilawat oleh Roh Kudus. Bahkan di dalam ruangan di mana kami ada saat ini, di dalam ibadah streaming ini, kami boleh rasakan hadirat Tuhan begitu kuat hari ini. Hadirat Tuhan begitu kuat hari ini. Dari tempat ini terimpartasi ke jemaat, ke rumah-rumah di mana kamu ada. Saya rindu buka kedua tanganmu. Ayo bahasa roh saudara. Bahasa roh. Bahasa roh. Oh bahasa roh. Bahasa roh dimanapun kamu berada. Tinggalkan segala aktivitasmu. Tinggalkan semua aktivitasmu. Angkat tanganmu. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Bahasa roh. Bahasa roh. Oh terima Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Di rumah-rumah lawatanmu terjadi. Oh sekalipun kami dibatasi dengan ibadah streaming, tapi hadirat-Mu nyata. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu, Roh Kudus. Engkau hadir ya Tuhan. Engkau memakai media untuk kami boleh beribadah hari ini. Dan di dalamnya kami berjumpa dengan Engkau. Kami berjumpa dengan Engkau. Urapi hamba-hambamu yang melayani Tuhan. Urapi anak-anakmu semua yang melayani. Oh, para pemusik, worship leader, singers, multimedia, semuanya urapi. Dalam nama Yesus. Urapi jemaatmu dimanapun mereka berada. Urapi. Dalam nama Yesus. Oh, kami tinggikan Engkau. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hatimu. Urapi hambamu untuk menyampaikan isi hatimu di minggu terakhir di bulan Februari ini, sehingga kami semua boleh menikmati berkat-Mu. Urapi semua jemaat-Mu, urapi hambamu, segarkan kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Kita yang rindu dengar firman katakan amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan, shalom semua Bapak Ibu Saudara jemaat Bethany Church.
keluarga besar Bethany Church, dimanapun kalian berada, begitu juga semua cabang-cabang yang mengikutinya. Haleluya, salam sayang dari saya, mengasihi kalian semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan, saya boleh rasakan saudara, sekalipun kita ibadah streaming, sekalipun kita menggunakan online, tapi hadirat Tuhan begitu kuat di tengah-tengah kita. Ya, kita walaupun kita di ruangan ini tidak ada orang, hanya yang melayani saja, tapi kami bisa rasakan hadirat Tuhan begitu kuat melawat kita. Dan saya percaya hadirat Tuhan juga melawat saudara di rumah-rumah. Hadirat Tuhan melawat saudara dimanapun saudara berada saat ini. Oleh sebab itu saya rindu untuk kita meresponi setiap firman Tuhan. Sekalipun ini ibadah streaming, mari kita mulai memberikan respon yang baik kepada Allah, kepada Roh Kudus. Di kala kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita sedang beribadah saudara. Nah, waktu kita sedang beribadah seperti ini, alangkah baiknya saudara jangan melakukan kegiatan yang lain ya. Kalau saudara mungkin melihat ibadah ini dengan handphone, ya saya tahu ada beberapa saudara melihat ibadah online ini dengan handphone. Saudara memiliki integritas, kalau ada WhatsApp masuk, saudara jangan reply, nanti saja habis ibadah, begitu ya. Habis ibadah saudara reply. Nah, taruh Tuhan di tempat yang tertinggi, taruh di tempat yang layak saudara. Jangan jadikan Tuhan, jangan jadikan ibadah firman Tuhan menjadi sesuatu yang sambilan. Ya, ini bukan sekedar rutinitas. Ada hal yang saudara harus temukan di sini saudara, ketika saudara berjumpa dengan Tuhan dalam hadiratnya. Puji Tuhan. Nah saudara, ketika kita mulai melakukan hal-hal yang seperti itu di tahun integritas ini, saya percaya karakter kita akan mulai berubah. Ya, karakter kita akan mulai terus berubah dan akan terus dipulihkan. Dan hari ini saudara, di minggu terakhir ini kita akan belajar bersama-sama satu tema, yaitu menantikan Roh Kudus. Menantikan Roh Kudus ya, untuk kita membangun roh yang perkasa, untuk kita memiliki roh yang perkasa, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus mengalami Roh Kudus saudara. Karena Alkitab katakan bukan karena kuat dan gagahku, tapi rohmu yang ada di dalam aku. Di era pandemik, di era-era masa-masa sulit saat ini untuk menghadapi keadaan, saya mau beritahu, jangan berjalan di dalam perasaan saudara. Jangan berjalan di dalam logika saudara. Jangan berjalan menurut apa yang kamu pandang baik. Sekali lagi, ketika kita ada di era, di musim yang baru ini saudara, kita ada di era-era yang tidak menentu ini, keadaan yang sudah banyak berubah. Nah, saya mau kita hari ini jangan berjalan menggunakan perasaanmu, jangan kamu menggunakan sekedar logikamu, apalagi pengalaman masa lalumu. Yang kedua itu ya, yang ketiga, jangan kamu berjalan dengan asumsi-asumsi negatifmu. Lalu yang keempat saudara, kamu jangan berjalan dengan kekuatanmu dan kekuatan manusia. Perhatikan ini. Perhatikan ini. Karena orang-orang yang seperti itu akan mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat sulit. Akan mengalami hal-hal yang sungguh menyulitkan dalam hidupnya. Tetapi saya rindu di masa-masa seperti ini kita mulai berjalan, mulai mengandalkan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Tuhan. Orang berkata pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi saya mau beritahu saat ini, ada banyak orang punya pengalaman dulu berhasil, tapi saat ini gak bisa berhasil. Justru pengalaman bukan guru yang terbaik, tapi dari atas mimbar ini saya mau beritahu, Roh Kudus adalah guru yang terbaik. Roh Kudus adalah guru yang luar biasa. Oleh sebab itu saya rindu jemaat Bethany dimanapun kamu berada, bersama dengan keluargamu, biarlah Roh Kudus melawat kalian hari ini dimanapun kalian berada. Amin. Nah, betapa pentingnya kita hidup di dalam Roh Kudus, saudara. Betapa pentingnya kita mengerti tentang Roh Kudus. Sangat penting sekali. Karena kita tahu, saudara, kita ada di era zaman Roh Kudus. Di mana Roh Kudus adalah Allah yang omnipresent. Dia maha hadir. Dia dapat dirasakan. Kita dapat melihat dia di dalam iman kita. Roh Kudus itu ada. Bahkan hari ini pun dia ada di tempat di mana saudara berada.
Mari kita melihat betapa pentingnya Roh Kudus itu. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5, dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan, pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ini Yesus saudara, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini awal-awal Yesus akan naik ke surga. Ini pesannya saudara kepada murid-muridnya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Wow, perhatikan saudara, inilah yang Yesus katakan pada satu hari ketika mereka bersama-sama dilarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem untuk mereka menantikan janji Bapa. Sebab Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi, perhatikan, tidak lama lagi kamu akan dibaptis Roh Kudus. Sesuatu yang tidak pasti. Tidak lama itu tidak dikatakan 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau minggu depan. Dikatakan tidak lama lagi, nggak tahu kapan saudara. Tidak lama lagi, nggak tahu kapan. Perhatikan baik-baik. Yesus dengan murid-murid punya pengalaman perjalanan yang menurut murid-murid kurang baik. Di mana murid-murid berharap Yesus ini akan menjadi raja, dan mereka berharap menantikan bahwa murid-murid akan menjadi perdana menteri, akan menjadi orang-orang hebat pada waktu itu. Mereka menantikan itu, tetapi tidak jadi saudara. Dan sekarang Yesus janji lagi. Janji lagi kalau dia akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sesuatu yang gak mudah untuk dipercaya, sesuatu yang tidak mudah untuk dimengerti. Seandainya saudara jadi murid-murid, mungkin saudara orang pertama yang akan tinggalkan Yesus. Kalau saudara jadi murid-murid kala itu, mungkin saudara orang yang pertama tinggalkan Yesus. Di mana murid-murid sudah tinggalkan pekerjaannya, di mana murid-murid sudah tinggalkan profesinya, dan mengikut Yesus 3,5 tahun dengan berharap Yesus ini menjadi raja, dan mereka akan menjadi orang-orang penting di Israel, di Yerusalem. Tapi akhirnya orang yang mereka anggap jadi raja ternyata mati, disiksa saudara, dan meninggalkan mereka, dan terpisah dengan mereka. Dengar baik-baik saudara, mereka putus harapan, mereka sedih. Sampai satu kali Thomas bilang gini, aku gak percaya kamu kok. Aku gak percaya kamu. Kalau kamu itu Yesus, tunjukkan tanganmu yang berlubang paku. Sampai Yesus tunjukin. Bahkan Yesus bilang gini, ayo sentuh. Nah ketika disentuh baru mereka percaya itu Yesus. Dan ketika mereka sudah percaya itu Yesus saudara, dengar baik-baik. Yesus mau tinggalkan mereka, lalu Yesus bilang begini. Yesus bilang gini, kamu sudah dibaptis oleh Yohanes, tapi kamu akan dibaptis lagi oleh Roh Kudus. Hei, dengar baik-baik. Untuk menangkap ini bukan sesuatu yang mudah. Berjalan di dalam kekristenan ini, Paulus katakan, aku berjalan bukan menurut apa yang aku lihat, tapi aku berjalan menurut apa yang tidak dapat aku lihat. Hari ini jemaat Tuhan, di era-era seperti ini, ada banyak orang berkata ini masa-masa susah. Dengar baik-baik, ini waktunya kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ini waktunya kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, kapan kisah ini digenapi? Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, maka 120 orang yang mengalami apa yang dikatakan Yesus. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 dikatakan begini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ternyata saudara, waktu pertama kali Yesus berkata seperti itu, ada ramai orang-orang mengikut Yesus pada waktu itu. Tetapi yang dipenuhi oleh Roh Kudus hanya 120 orang. Di mana sisanya? Ternyata sisanya meninggalkan Yesus. Sisanya meninggalkan Yesus. Hari ini kita akan belajar menantikan Roh Kudus. Kata menantikan ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita jalani. Saudara pernah menantikan orang di satu tempat, padahal saudara menunggunya baru 30 menit, udah rasa lama sekali saudara. Saudara sudah menantikannya baru 15 menit, saudara sudah tinggalkan. Menantikan adalah sesuatu pekerjaan yang sangat membosankan.
Menantikan adalah sesuatu yang sangat membosankan. Bahkan Alkitab memberikan sebuah catatan sejarah orang-orang yang tidak sabar, orang-orang yang gagal di dalam menantikan apa yang menjadi bagiannya seharusnya dia dapat. Akhirnya mereka mengalami kesusahan. Mereka akhirnya mengalami pergumulan yang berat. Contohnya siapa? Contohnya adalah Lot. Lot bersama dengan Abraham untuk bersama-sama menikmati berkat janji Bapa. Tetapi akhirnya di tengah jalan Lot memisahkan diri dengan Abraham. Dia berkata, dia berkata, saya ini sudah punya orang-orang banyak, saya sudah hebat. Akhirnya Lot memisahkan diri dan dia memilih lembah Yordan untuk tempat di mana dia pergi dan memisahkan dengan Abraham. Kalau saudara melihat sejarah, apa yang Alkitab catat, akhirnya Lot mengalami kesusahan besar. Lot mengalami kesusahan besar. Lot mengalami pergumulan yang besar. Kalau kita lihat istrinya mati, semua keluarganya mengalami kesusahan. Kita lihat saudara, apalagi saudara, bahkan Abraham sendiri mengalami kesusahan. Ketika dia menantikan seorang anak yang dijanjikan oleh Bapa, dan dia tidak sabar saudara, akhirnya Sarah menyuruh untuk pergi ke Hagar, dan Hagar akhirnya mengandung seorang anak yang bernama Ismail. Dan kalau kita lihat sampai hari ini terjadi kesusahan besar, masalah besar. Siapa lagi kita melihat saudara, anak bungsu yang belum waktunya untuk menerima warisan dari bapaknya. Akhirnya dia meminta warisan, belum waktunya. Akhirnya dia habiskan uang itu berfoya-foya dan hidupnya mengalami kesusahan yang besar. Hidupnya mengalami kesusahan yang besar. Ada banyak kisah saudara, bahkan kita lihat Israel, bagaimana seharusnya Daud sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang raja, tetapi Israel tidak sabar untuk menantikan Daud, tidak sabar untuk memiliki seorang raja. Akhirnya mereka memutuskan memilih Saul untuk menjadi seorang raja. Akhirnya Israel pun mengalami kesusahan besar. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Bapak Ibu, tahun ini tahun integritas. Tahun ini adalah tahun integritas. Biar integritas kita itu benar-benar terbukti ketika engkau ada di dalam sebuah ujian. Integritasmu akan terbukti ketika engkau diuji. Integritasmu, hubunganmu dengan sesamamu itu akan teruji ketika apa saudara? Ketika ada masalah satu dengan yang lain. Abraham dengan Lot itu teruji hubungannya ketika apa ada masalah. Akhirnya Lot memutuskan untuk berpisah dengan Abraham. Hari ini miliki sebuah integritas. Jangan berjalan dengan perasaanmu. Jangan berjalan menurut logikamu. Jangan berjalan menurut pengalaman masa lalumu. Masa lalumu itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang Roh Kudus mau kerjakan hari ini dalam hidupmu. Catat baik-baik itu. Pengalaman masa lalumu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Roh Kudus, karya Roh Kudus yang dia mau kerjakan dalam hidupmu. Buka hatimu hari ini. Buka hatimu hari ini. Ada satu pesan profetik hari ini saudara. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dikatakan begini saudara. Di Kisah Rasul 1 ayat 4-5 tadi dikatakan. Pada satu hari ketika makan bersama-sama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Saya sangat diberkati dengan sebuah statement ini. Jangan tinggalkan Yerusalem. Alkitab katakan bahwa engkau akan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita tahu Yerusalem adalah gambaran dari sebuah keluarga. Yerusalem adalah gambaran dari sebuah keluarga. Tuhan ingatkan saya pada minggu ini untuk mengajar jemaat, untuk kita menantikan Roh Kudus, bukan hanya istri saja, bukan hanya suami saja, bukan hanya saudara sendiri, tetapi dari hati saya terdalam, biar suami, istri, anak-anak, siapapun kita, satu family, mari kita bersama-sama menantikan Roh Kudus. Yerusalem bicara tentang family. Yerusalem bicara tentang keluarga.
Yerusalem itu bicara tentang kekeluargaan. Keluarga di sini ada dua hal. Yang pertama adalah keluarga jasmani, dan yang kedua adalah keluarga rohani. Di dalam doa saya, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan ingatkan kepada saya untuk sampaikan hal ini, supaya mereka semua keluarga-keluarga, baik itu keluarga secara jasmani Anda di rumah-rumah, maupun keluarga besar Bethany Church ini, kita bersama-sama menantikan Roh Kudus. Karena Tuhan telah pilih dan panggil kita untuk penuaian besar di era Pentakosta ketiga ini. Kita bersama-sama, saudara. Orang yang bersama-sama itu tidak berjalan dengan asumsi. Orang yang berjalan bersama-sama itu tidak berjalan menurut apa yang dipandangnya sendiri baik. Kalau semua satu dengan yang lain berjalan dengan asumsi masing-masing, maka pasti tidak akan pernah berjalan dengan maksimal. Mari kita bersama-sama berjalan, bukan dengan asumsi, bukan dengan apa yang kita pandang baik, tapi mari kita berjalan menurut visi yang Tuhan taruh hari-hari ini, saudara. Katakan amin. Yang satu kalau berasumsi, maunya saya begini, maunya begini. Yang satu bilang begini, maunya begini. Maka yang satu jalan, yang satu tidak mau jalan. Yang satu mau jalan, yang satu tidak mau jalan. Maka terjadi tidak akan pernah maksimal. Saya nggak tahu bagaimana kita untuk mengaplikasikannya. Di dalam keluarga Anda, mari hari ini belajar untuk saudara memiliki kesatuan, kesehatian hari ini. Kita yang ada di Bethany Church, gembala-gembala cabang, mari kita semua satukan barisan kita, satukan hati kita. Jemaat-jemaat, ketua-ketua departemen, semua tim-tim pelayanan, semua jemaat. Saya rindu mari kita bersatu hati. Waktunya tidak lama lagi. Ini doa kita. Berikan kami karunia untuk melihat penuaian besar di Borneo ini. Berikan kami kesempatan untuk melihat ini, Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk melihat anak-anak kami dipakai Tuhan dahsyat. Itu doa saya setiap hari. Itu doa saya. Libatkan saya dan berikan aku karunia untuk dapat melihat generasi-generasi ini dipakai Tuhan dahsyat. Itu doa saya. Bukan berarti saya sudah tua hari ini. Tetapi saya berharap sampai saya tua dapat melihat Gideon dipakai Tuhan dahsyat. Sekarang saja sudah dipakai Tuhan dahsyat, apalagi nanti. Saya melihat Evelyn dipakai Tuhan hebat. Sekarang saja sudah dipakai Tuhan hebat. Apalagi nanti. Orang tua berdoa selalu begitu. Berikan aku karunia untuk melihat anak-anakku. Nah, saudara, saya diingatkan tentang Yerusalem ini. Jangan lagi berjalan dengan apa yang kamu pandang. Suami istri, ayo. Jangan jalan menurut pikiran masing-masing. Ada visi Tuhan. Alkitab katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Yang pertama tadi kita belajar tentang janji Bapa. Yang kedua ini bicara tentang keluarga. Nanti kita akan bahas satu-satu, saudara. Lalu yang ketiga, ada satu hal yang kita mau belajar, yaitu bahwa semua kita harus penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Mengapa kita penuh Roh Kudus? Karena orang-orang yang penuh Roh Kuduslah yang hidupnya mengalami perubahan. Karakternya berubah, hidupnya berubah, semangatnya berubah, antusiasnya berubah. Ada 3 bagian ini yang kita akan belajar. Mari lihat yang pertama. Apa pesan Yesus kepada mereka? Engkau harus menantikan apa yang Bapa sudah janjikan. Apa yang Bapa sudah janjikan. Dengar baik-baik. Hidupmu itu ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Bukan apa yang manusia katakan. Hidup kita ini ditentukan apa yang Tuhan katakan. Bukan manusia katakan. Bapak Ibu. Zaman saat ini kan banyak orang maunya instan. Ada orang hubungin saya nih. Pastor, kamu ikut ini. Kamu hanya nonton-nonton iklan saja dapat uang. Saya pikir ngapain nonton iklan dapat uang? Saya pikir betulkah ini? Antara itu betul atau tidak, tapi saya berpikir orang itu Alkitab katakan hanya orang yang bekerjalah yang dapat upah.
Pastor, kamu invest aja pastor 1 bulan sekian. Pokoknya 3 bulan kemudian uangmu berlipat 10 kali ganda. Saya bilang enak banget itu kerja. Jadi kamu, waduh. Tapi saudara, model-model begitu banyak saat ini. Nah, disinilah kita penting untuk memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola hidup kita. Dalam mengelola waktu-waktu kita. Jadi hari ini yang poin pertama ini mengajak kita, saudara harus sadar bahwa hidup kita bukan ditentukan apa kata orang. Hidupmu juga bukan ditentukan oleh keadaan di sekitarmu. Sekalipun keadaan di sekitarmu sedang susah dan sulit, tetapi hidupmu sangat ditentukan oleh apa kata Tuhan, janji Tuhan. Ya. Kita lihat orang-orang yang tadi nggak sabar tadi, saudara. Semuanya berjalan dengan asumsi. Tapi kita lihat 120 murid. Akhirnya dipakai Tuhan dahsyat. Dipakai Tuhan luar biasa. Dipakai Tuhan dengan perkasa. Dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk membawa gereja-gereja. Dengan maksimal banyak bangsa boleh menerima Yesus. Wah, ini harapan saya hari ini. Buat kita semua. Yang kedua, bicara tentang keluarga. Mari hari ini fokus kepada keluargamu. Di mana kita tahun ini kita dituntun satu visi, yaitu generation of worship. Bawalah keluarga-keluarga, bawalah anak-anakmu, bawalah semua orang yang di rumahmu untuk datang kepada Tuhan. Ini waktunya. Ini waktunya. Alkitab katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Ada banyak orang hebat pelayanan di luar, tapi keluarganya hancur. Ada banyak orang pelayanan hebat di luar, tapi anak-anaknya tidak pernah mendapatkan makanan rohani. Sama seperti dia memberi makan dengan orang-orang di luar. Ada banyak orang sibuk dalam pekerjaannya. Dia seorang ahli dalam manajemen. Dia dapat memanage semua perusahaan. Dia dapat memanage semua setiap divisi-divisi di dalam company. Tetapi dia tidak dapat memanage keluarganya dengan baik. Saya banyak menjumpai orang-orang seperti itu. Dia begitu ramah dengan customer. Dia begitu ramah dengan pelanggan-pelanggan. Dia begitu baik dengan teman-temannya. Tetapi dengan orang-orang di rumahnya tidak pernah ramah. Yang ada adalah marah-marah setiap hari. Ada orang-orang yang begitu Bapak Ibu. Tapi hari ini Tuhan ingatkan saya di poin yang kedua ini untuk kita fokus dengan keluarga kita. Beri waktumu yang terbaik. Duduk diam dengan keluargamu bersama-sama dengan menghadap Tuhan. Saat teduh, bangun anak-anakmu. Bangun anak-anakmu dengan takut akan Tuhan. Saya kesaksian dengan Erlinda di Amerika. Ya, saya berharap Erlinda dengar ini. Erlinda telepon, bilang begini sama saya. Satu kali anaknya Jordan dan Kaiden di sekolah makan, ya ini gurunya ya, cikunya yang telepon Erlinda, kamu Kristen? Iya. Oh, saya lihat anak-anakmu kalau makan itu berdoa. Kalau disuruh tidak berdoa, dia bilang, kami ini Kristen, kalau makan harus berdoa. Bisa bayangin saudara? Di tengah-tengah keadaan orang-orang yang banyak tidak mengenal Tuhan, bahkan Debra juga bilang banyak kawan-kawannya di sana yang sudah bercerai dan broken home, dan itulah keadaan di dunia barat, kita tahu itu, tetapi mereka boleh menjadi terang di sana, mereka boleh menjadi berkat di sana. Bahkan ini yang menjadi doa saya buat kalian yang ada di Amerika maupun yang ada di Jerman,
Ini doa saya selalu bilang sama mereka, kalian akan dipakai Tuhan untuk penuaian jiwa, untuk keluarga-keluarga di sana. Keluarga-keluarga di sana. Bagaimana kita dapat menjangkau keluarga-keluarga kalau keluarga kita nggak sehat? Yang saya katakan tadi terbalik. Di luar kita manis, bagus, dapat memanage company, dapat memanage semua pekerjaan kita dengan bagus, tapi keluarga kita nggak dapat dikerjakan dengan bagus, tidak dapat dimanage dengan bagus, apalagi keuanganmu pun tidak dapat kamu manage dengan bagus. Kamu ahli dalam keuangan, kamu graduate dari sarjana ekonomi, tapi cara pengelolaan keuanganmu hancur-hancuran babak belur. Hutang di mana-mana. Hari ini kita belajar, engkau perlu menantikan Roh Kudus. Untuk Tuhan akan memberikan hikmat dalam hidupmu. Bagaimana engkau mengelola keluargamu. Bagaimana engkau mengelola anak-anakmu. Suami dan istrimu semua kita akan kelola. Ada orang saudara. Ada orang. Ya. Dia tertanam di satu gereja. Dia berjemaat. Tetapi tidak punya hati. Waduh, ini gak bisa juga. Saya rindu saudara pesan ini juga. Keluarga tadi dua hal. Keluarga jasmani dan keluarga rohani. Saya rindu semua kita, jemaat Bethany Church, kita bergandengan tangan bersama-sama untuk kita bergerak untuk menuai jiwa-jiwa. Katakan amin. Katakan amin. Saya selalu katakan kepada teman-teman yang melayani, tidak ada gereja yang sempurna. Saudara cari di muka bumi ini, tidak ada gereja yang sempurna. Saya diajar oleh guru saya, Daniel, kamu kalau lihat orang atau lihat sesuatu, itu kamu melihatnya ibarat rumah di atas gunung. Apa itu rumah di atas gunung? Semua itu sama. Rumah di atas gunung. Kamu lihat dari jauh sepertinya cantik. Tapi semakin kau lihat semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Maka kau lihat akan, wah atapnya sudah rusak, ininya sudah rusak, itunya sudah rusak, ininya sudah rusak. Bagianmu sekarang adalah hidup harus jadi berkat. Saya diajar bagaimana kalau kamu nanti, dulu saya belum menggembalakan. Kalau kamu nanti menggembalakan, kalau kamu nanti sudah melayani, kalau Tuhan percayakan kamu di dalam penggembalaan, kalau kamu menjadi seorang pemimpin, milikilah prinsip untuk kamu bisa menerima siapapun. Dan kamu tidak mempermasalahkan kekurangan orang. Justru kalau kamu lihat kekurangan orang, kamu adalah orang yang pertama yang harus membetulkan kekurangan orang itu. Bukan menjatuhkannya ataupun menghancurkan karakternya. Ketika kamu lihat rumah hancur, kalau kamu bisa kerjakan, perbaiki rumah itu. Bapak Ibu, itu ditanamkan oleh guru yang mengajar saya sebelum saya menjadi seorang pemimpin. Dan itu yang saya taruh di dalam pelayanan. Kalau ada orang bermasalah, saya tidak buang dia, saya tidak sepak dia, saya tidak hancurkan karakternya. Justru saya rangkul dia, saya sayang dia. Maukah hari ini kita belajar bersama-sama? Kita mau memiliki prinsip di dalam keluarga yang sehat, baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Ada dua hal yang kita harus lakukan saudara di dalam keluarga ini, yaitu apa? Yang pertama adalah kesetiaan. Mari kita lihat Zakaria 8 ayat 3. Zakaria 8 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Saya teringat satu hal. Bicara tentang Yerusalem itu bicara tentang kesetiaan. Bicara tentang Yerusalem itu bicara tentang kekudusan. Artinya apa? Di dalam keluarga ini, baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani, mari kita bangun kesetiaan kita saudara. Setialah Anda melayani Tuhan. Setialah Anda melayani Tuhan. Kalau Anda sudah mulai mau mundur satu langkah, dua langkah, kalau engkau dengar firman ini, jangan lanjutkan langkahmu. Kembalilah kepada kesetiaanmu. Karena gereja ini, pelayanan ini adalah wadah untuk membentuk karaktermu. Gereja ini, wadah ini untuk membentuk engkau menjadi orang yang berintegritas. Keluarga bicara tentang kesetiaan.
Jangan tinggalkan kesetiaan saudara-saudara. Mari setia beribadah. Setia beribadah, setia berdoa, setia membaca firman, setia melakukan firman Tuhan, setia berbuat baik, bahkan setialah untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Benar ini. Ini bagian dari integritas kita. Jangan pernah tinggalkan kesetiaan. Boleh taruh tangan saudara di dada saudara. Aku tidak akan pernah tinggalkan kesetiaan. Aku mau setia kepada keluarga jasmaniku maupun kepada keluarga rohaniku. Setialah di kul-kul saudara masing-masing. Kalau kita lihat dalam Zakaria 8 ini, keluarga bicara tentang apa? Keluarga bicara tentang kekudusan. Karena gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung yang kudus. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya lah yang akan berjumpa dengan Tuhan. Tanpa kekudusan kamu tidak akan dapat melihat Allah. 120 oranglah orang yang dipilih yang menanti-nantikan Tuhan tadi. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus karena di dalam hati mereka ada kesetiaan. Terbukti kesetiaannya. Tidak meninggalkan Yerusalem, tidak meninggalkan loteng Yerusalem. Terbukti kesetiaannya dan kekudusannya. Kata kudus adalah kados, dipisahkan. Kudus itu bicara adalah untuk dipakai menurut kehendak Allah. Itu kudus. Jadi keluarga-keluarga kita ini semua, anak-anakmu, suami istrimu, ketika engkau menangkap pesan ini hari ini, orang yang menantikan Roh Kudus dalam rumah tanggamu, anak-anakmu akan dipakai Tuhan dahsyat. Keluargamu akan dipakai Tuhan dahsyat. Karena engkau dikuduskan, engkau dikhususkan untuk pekerjaan yang mulia. Bethany Church, engkau dikuduskan, engkau dikhususkan untuk penuaian besar. Wow, saya sangat semangat saudara untuk memberitakan apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Saya rindu hari, jangan berjalan dengan asumsi tapi kita berjalan dengan Roh Kudus. Apa yang kita perlu lakukan sekarang? Terus nantikan Roh Kudus. Terus nikmati Roh Kudus, terus. Katakan amin. Amin saudara. Lalu yang terakhir adalah ketika murid-muridnya mereka setia, mereka menanti-nantikan, dan kita lihat tadi saudara di dalam Kisah Rasul 2 ayatnya yang keempat, di mana mereka penuh dengan Roh Kudus. Akhirnya mereka dibaptis Roh Kudus. Mereka dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Di bagian ketiga ini, saya mengajak setiap kita, mari biar kita dipenuhi oleh Roh Kudus hari ini. Disegarkan. Kalau kita lihat orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berubah, karakternya berubah. Apa buktinya? Alkitab katakan mereka disukai oleh banyak orang. Mereka disukai oleh banyak orang dan Tuhan menambahkan jumlah-jumlah orang yang diselamatkan. Itu bicara tentang apa? Murni hati dan bersih tangan. Penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus, tandanya apa saudara? Yang pertama adalah dia ada buah Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus ada buah Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus, dia ada bahasa-bahasa yang baru. Bahasa roh, dan bahasa itu ada dua saudara. Ya, bahasa itu ada dua. Ada bahasa lisan, ya, dan ada bahasa yang bukan lisan, ya. Ada bahasa tubuh namanya. Kelihatan dari gaya hidupmu, kelihatan dari gerak tubuhmu, ya, bahwa engkau ini adalah orang yang sudah diubahkan. Bapak Ibu, di dalam kita menantikan Roh Kudus ini, kita tahu tidak lama lagi kita akan masuk di dalam Paskah, ya, di dalam memperingati akan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan selanjutnya terus. Mari hari ini kita belajar untuk rendahkan hati kita di era tahun integritas ini. Jangan paksakan kehendakmu, jangan paksakan dagingmu, jangan paksakan egomu. Rendahkan hatimu, rendahkan hatimu, rendahkan hatimu.
minta engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Ayat yang terakhir saudara, saya melihat orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah Paulus saudara. Kisah Rasul 16 ayat 9 sampai 10. Ketika Paulus mau pergi ke Asia, di tengah perjalanan saudara, akhirnya Roh Kudus bicara lain kepada Paulus. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 9 sampai 10 dikatakan, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Artinya apa? Tadinya dia mau pergi ke Asia, akhirnya dia membelokkan dirinya, membelokkan perjalanannya ke Makedonia. Ini adalah orang yang taat, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia bisa tahu apa maunya Tuhan, apa yang Tuhan tidak mau. Gampang saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tandanya gampang. Dia akan dapat mengerti mana yang Tuhan mau, mana yang Roh Kudus mau, mana yang bukan Roh Kudus mau. Sangat gampang. Hari ini latih dirimu untuk melakukan firman ini. Apalagi kalau engkau mendengarkan firman ini, engkau sambil masak, engkau mendengarkan firman ini, engkau sambil tidur-tiduran, kamu dengar firman ini, ya sambil main handphone, ambil apa ya. Saya, perhatikan saudara, saya sebagai gembala gak ada ruginya apa-apa, cuman sedih lihat karaktermu gak pernah berbuah, gak pernah bertumbuh. Iya, hari ini kamu bilang sama Tuhan, Tuhan bersyukur Pastor Daniel itu membentuk karakter gue Tuhan. Bersyukur Tuhan. Bersyukur. Engkau mengutus dia untuk membentuk karakterku. Membentuk aku. Kamu harus bilang bersyukur. Ketika engkau dibentuk, engkau sakit. Kadang-kadang engkau mau lari, engkau mau memberontak. Tapi engkau diajar untuk taat dan setia. Tapi kau akan lihat bagaimana hidupmu akan punya otot rohani yang hebat. Engkau akan lihat bagaimana engkau punya spiritual yang hebat. Pada satu kali engkau akan melihat dalam sebuah peperangan, dalam sebuah tantangan hidup, engkau mampu menghadapi tantangan hidup itu. Tuhan utus saya ke Sarawak, Tuhan utus saya ke Kuching ini. Bukan tidak punya maksud, Dia punya maksud. Kalau kita boleh bersama-sama dalam satu keluarga besar, artinya Tuhan mau engkau digembalakan. Tuhan mau engkau digembalakan. Hari ini belajar untuk engkau fokus kepada keluarga. Orang yang menantikan Roh Kudus. Orang yang menantikan Roh Kudus. Maka orang-orang itu tidak berjalan menurut apa yang orang katakan. Dia akan berjalan menurut apa yang Tuhan janjikan. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan fokus kepada keluarga, kesetiaan dan kekudusan. Dia akan fokus, ya, orang-orang yang menantikan Roh Kudus. Dia fokus kepada kesetiaan. Mari bangun keluarga. Tadi saya katakan Tuhan ingatkan ini tentang keluarga. Keluarga jasmani dan keluarga rohani. Yang ketiga, orang yang menantikan Roh Kudus. Pasti dia akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia akan diurapi oleh Roh Kudus. Dia akan mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Dia akan memiliki buah roh. Dia akan memiliki rasa apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau. Tentunya saudara akan penuh dengan Roh Kudus, saudara berbahasa roh. Tapi lebih dari itu, ada buah roh yang saudara harus tampilkan, bukan bahasa rohnya. Ada banyak orang dapat berbahasa roh, tapi buah rohnya gak ada. Ada banyak orang dapat penglihatan, tapi orang gak dapat lihat Tuhan dalam hidupnya. Saya rindu keluarga kita semua, baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani kita Bethany Church, baik yang ada di Sarawak, di Sabah, di Kalimantan Barat, kita semua akan dipakai Tuhan. Mari nantikan Roh Kudus. Saya rindu pemusik boleh maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari siapkan hati saudara. Oh rabasyandara labara labara.
Oh, kami nantikan Engkau, Tuhan. Kami nantikan Engkau. Oh, rabaralabaralabaralaba. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari buka hati saudara. Ku buka hati untuk mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan jamah umatmu semua hari ini. Penuh Roh Kudus. Menyembahmu. Seberapa banyak saudara mau dipenuhi Roh Kudus hari ini? Kalau engkau ada di rumah-rumah, engkau bersama dengan keluargamu, engkau boleh bergandengan tangan. Angkat tanganmu hari ini. Angkat tanganmu, iya. Angkat tanganmu, iya. Penuh Roh Kudus. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima. Urapiku dengan minyakku. Kau penuhiku, penuh. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Semua yang melayani, terima Roh Kudus. Yang di rumah-rumah, terima. Firman Tuhan berkuasa dalam hidupmu. Rohnya bekerja dalam nama Yesus. Syaralabalaba, kau penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Bahasa roh, ya, bahasa roh. Syaralabalaba, ya, dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Syakaralabalabalabalabalabalabalabalaba. Ayo bahasa roh saudara, semua bahasa roh, semua bahasa roh. Oh rabakara labara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 labarRoh Kudus, terima janji Tuhan, terima janji Tuhan dalam nama Yesus. Diurapi, disegarkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa memberkati anak-anakmu semua. Roh yang baru, hati yang baru, sukacita yang baru dialami oleh anak-anakmu dimanapun berada. Nah, hari ini mereka tidak sama lagi. Di tahun-tahun ini mereka berjalan dengan penuh Roh Kudus. Mereka berjalan dengan Roh Kudus. Roh Kudus menjamahmu hari ini. Roh Kudus menjamahmu. Iya, rasakan Roh Kudus. Rasakan Roh Kudus dalam hidupmu, rasakan. Nikmati dia. Yes. Yes. Terima dalam nama Yesus.
Mengalir Roh Kudus. Mengalir. Mengalir. Urapi jemaatmu, umatmu semua. Hidup dalam kesetiaan. Hidup dalam kekudusan. Untuk dipakai Tuhan di Pentakosta ketiga ini. Engkau dikhususkan untuk menjadi alatnya. Lewat hidupmu banyak orang mengenal Tuhan. Mari kuatkan keluarga-keluarga hari ini. Tidak ada yang bercerai. Tidak ada yang berpisah. Baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Kami unity. Kami bersatu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mau rendahkan hati kami untuk berjalan dengan Engkau Roh Kudus. Berkati umatmu semua. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat yang datangnya dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai selamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersama dengan iman kita katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.